Halo barudak, bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Dadang Cilok. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Terrifier, yang menceritakan tentang pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang badut psikopat, dimana si badut ini susah untuk matinya bagong teh, kayak punya ilmu kedugalan, kuat dikadek. Seperti apa ceritanya? Kita langsung saja. Tapi sebelum itu siapkan dulu cemilan, tinyuh cikopi, setelkan udut, dan selamat lalajo. Di awal film kita akan diperlihatkan pada sebuah televisi jadul, di mana televisi itu menayangkan sebuah acara talk show yang dimana host tersebut sedang mewawancarai seorang korban selamat dari kejadian pembantaian sadis di kota Mills Country 1 tahun yang lalu. People are frightened by the way that I look. Especially, I wish I was dead. Setelah acara selesai, host tersebut pun terlihat sedang menelpon seseorang di ruang make up, dan tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari arah belakang, yang kemudian dia pun memeriksanya ke arah sumber suara tersebut. Lalu apa yang terjadi? Terlihat seorang wanita dengan wajah hancur, yang rupanya wanita tersebut adalah wanita yang menjadi narasumber di acara talk show itu. Wanita tersebut kemudian menyerang host itu dan dengan sadis mencolok kedua matanya sampai bucat, yang seketika host tersebut tewas. Loh, kok kenapa dia membunuh host itu? Rupanya wanita tersebut merasa tidak senang dengan perkataan host itu, yang mengatakan bahwa dirinya terlihat menyeramkan dan buruk rupa. Pantesan, makanya jangan suka meledek orang atuh blog. Scene akan berpindah pada sebuah restoran di mana kita akan diperlihatkan pada dua orang wanita cantik. Kita sebut saja Siti dan Romlah. Dan tak lama kemudian datanglah seorang yang memakai pakaian badut, dan badut itu pun duduk tak jauh dari mereka berdua. Rupanya Romlah pun merasa risih pacampur jeung sieun dengan badut itu, karena semenjak dia duduk di sana, dia selalu melihat ke arahnya dengan ekspresi yang menakutkan. Akan tetapi beda halnya dengan Siti, dia malah menghampiri si badut, dan bukan hanya itu, dia pun malah duduk di pangkuan si badut dan mengajak badut itu berfoto selfie. Can I get a picture with you? Don, come on. Tak lama kemudian si badut pun pergi ke toilet, namun si badut harus diusir oleh pegawai di sana karena dia telah melakukan hal yang menjijikkan di toilet itu. Rupanya si badut telah mencoret-coret tembok toilet restoran itu aja. Rupanya si badut telah mencoret-coret tembok toilet restoran itu. Dan hal yang menjijikkannya, dia mencoret-coret tembok menggunakan ee-nya sendiri. Badut, si laing mengharurujit. Selesai makan, Siti dan Romlah pun pulang, namun ketika hendak menaiki mobil, mereka melihat ban mobilnya bocor. Karena tidak ada ban cadangan, Romlah pun menelpon kakaknya yang bernama Entin dan menyuruh Entin untuk menjemput mereka. Mereka pun menunggu di dalam mobil sambil menunggu Entin datang. Di tempat lain, Steve pemilik restoran menyuruh pegawainya, kita sebut saja Dado, untuk membersihkan toilet yang penuh dengan podol si badut. Si Dado pun mau tidak mau harus membersihkannya walaupun terlihat sangat rujit alias menjijikan. Selesai dengan pekerjaannya, Dodo pun keluar dan memanggil si Steve. Namun hal mengerikan terjadi, di mana Dado melihat kepala si Steve yang sudah terpenggal, dan pelaku yang sudah memenggal kepala Steve adalah si badut. Anjing, ngeri. Dado pun lari ke arah dapur, namun sialnya pintu dapur terkunci, sehingga Dado harus terjebak di sana. Tanpa Dado sadari, ternyata si badut sudah ada di depannya, dan dengan cepat si badut menebas tangannya si Dado, lalu menusuk kepalanya hingga membuatnya tewas seketika. Kembali kepada Siti dan Romlah, ketika sedang menunggu kedatangan Entin, Romlah pun keluar dari mobil, dikarenakan sudah tidak kuat ingin kehampangan alias kencing. Secara kebetulan Romlah pun melihat seorang pria yang keluar dari gedung, di mana pria itu adalah seorang cleaning service di gedung itu. Dengan segera Romlah pun menghampiri pria tersebut dan meminta izin untuk kencing di kamar mandi gedung itu.
sehingga dia tidak perlu kencing di pinggir mobil dan memasukkan air kencingnya ke dalam botol. Kayaknya susah ya kalau kencingnya dimasukin botol. Ahai! Pria itu pun mengantarnya ke kamar mandi. Sementara itu Siti yang menunggu di dalam mobil dikagetkan dengan sebuah berita di radio yang menyebutkan bahwa ada pembunuhan sadis di sebuah restoran. Dan ciri-ciri dari pelaku itu persis sama dengan badut yang dia lihat di restoran itu. Namun tiba-tiba ada yang masuk ke dalam mobil dan ternyata si badut geningan barudak dan Siti pun ditangkap. Sementara itu Romlah yang keluar dari kamar mandi dikagetkan oleh seorang wanita yang menggendong boneka. Rupanya wanita itu terlihat kurang waras karena dia menganggap boneka itu adalah bayinya. Romlah pun dengan segera pergi dari sana dan meninggalkan wanita itu. Namun ketika keluar dari sana dia pun kaget karena ada si badut yang ngajanteng nangtung di depan pintu. Romlah pun lari ketakutan dan bersembunyi di samping mobil yang terparkir di garasi. Terlihat si badut mengejar dan mencari Romlah, yang akhirnya si badut menemukan Romlah dan berhasil menusuk kakinya Romlah. Namun Romlah pun berontak dan berhasil menusuk perut si badut dengan pisau milik si badut. Dengan segera Romlah pun berlari dan bersembunyi di gudang. Karena tidak berhasil menemukan Romlah, akhirnya si badut pun pergi dari sana. Merasa sudah aman, Romlah pun mencari jalan keluar dari gedung itu. Namun tampaknya semua pintu sudah dikunci oleh si badut, sehingga tidak ada jalan keluar di sana. Romlah pun pergi menuju ke lantai atas dan menemukan pria botak yang tadi sedang mengepel lantai. Romlah pun menghampiri pria itu untuk meminta pertolongan kepadanya. Namun tiba-tiba muncul si badut dan berhasil menyeret Romlah serta membius si Romlah sampai pingsan. Romlah pun akhirnya tersadar dan tanpa disadari dia sudah terikat di kursi. Terlihat si badut di sampingnya yang sedang memilih perkakas yang akan digunakannya untuk membunuh. Si badut pun berjalan ke sebuah kain putih yang tergantung di sana dan membuka kain tersebut. Romlah pun kaget karena di balik kain itu ternyata si Siti yang sedang digantung dengan posisi terbalik dan hanya mengenakan cangcut saja. Anjing eta susu gobal gabel Siti. Apa yang terjadi selanjutnya? Siti pun dibunuh oleh si badut itu dengan cara memotong tubuhnya si Siti dari kueh apem sampai ke kepala, sehingga tubuh Siti terbelah menjadi dua. Aduh, rungkad Siti. Romlah yang sedang usak-usakan akhirnya berhasil melepaskan ikatannya, namun si badut mengetahui dan menghampiri si Romlah. Ketika si badut mendekat, Romlah pun dengan sekuat tenaga memukul wajah si badut yang membuatnya tersungkur. Dengan segera Romlah mengambil pisau milik si badut dan menusuk punggung si badut dengan pisau itu. Melihat si badut tergeletak, Romlah pun segera pergi dari sana. Cek urang mah lain dipaehan atuh si badutna sekalian. Alah. Akan tetapi Romlah tidak menemukan jalan keluar dari sana dan mau tidak mau dia pun harus menghadapi si badut itu yang masih terus mengejarnya. Dia pun mengambil sebuah balok kayu yang akan dipakai untuk melawan si badut. Tak lama si badut pun muncul. Ketika si badut sedang balangah, Romlah pun berhasil memukul kepala si badut dari arah belakang yang membuat si badut tersungkur. Namun tak diduga si badut mengeluarkan pistol di sakunya dan menembakkan pistol itu kepada si Romlah. Romlah pun akhirnya modar. Cek aing ge lain paehan tadi atuh Romlah, jadi si laing nu modar. Kejadian itu pun terlihat oleh ibu-ibu yang tidak waras tadi, sontak membuatnya ketakutan dan pergi dari sana. Dia pun menemui pria botak si cleaning service itu. Tengenah nyebutna, kita panggil saja Thohir aja ya. Dia pun menemui si Thohir dan memberitahukan bahwa ada seorang badut yang membunuh seorang wanita di lantai bawah. Namun si Thohir pun tidak begitu menghiraukannya karena dia pikir wanita itu sedang berhalusinasi. Si Thohir pun pergi meninggalkan wanita itu. Ketika sedang menuruni tangga, si Thohir mendengar seseorang di lantai bawah. Thohir pun merasa ada sesuatu yang janggal dan kemudian dia menelepon temannya.
Namun tiba-tiba muncul si badut di belakang si Thohir. Dengan seketika si badut memukul kepala si Thohir dengan palu yang membuat si Thohir tewas. Di tempat lain terlihat Entin kakaknya Romlah tiba di lokasi, akan tetapi Entin tidak menemukan Romlah di mobilnya. Entin pun mengirim pesan pada Romlah dan menanyakan keberadaan Romlah. Tak lama kemudian Entin pun dapat balasan bahwa Romlah berada di belakang gedung. Akan tetapi yang membalas pesan Entin adalah si badut karena Romlah sudah tewas dibunuh oleh si badut. Entin pun dengan segera pergi ke belakang gedung dan mencari si Romlah. Namun Entin terkejut ketika melihat mayat Siti yang tergantung dengan keadaan tubuhnya terbelah dua. Entin pun lari ketakutan dan pergi dari sana. Ketika sedang berlari, Entin pun mendengar suara minta tolong di ruang bawah tanah yang seketika membuatnya terhenti. Dan mungkin saja itu adalah adiknya Romlah. Entin pun mendekati suara itu dan benar saja terlihat seorang wanita tergeletak di sana yang menurut Entin itu adalah si Romlah. Namun Entin terkejut karena yang tergeletak itu adalah si badut yang memakai wig. Kalian tahu wig itu dari mana? Ternyata itu adalah rambut si ibu-ibu ini yang sudah dibunuh si badut dan tubuhnya dikuliti serta rambutnya dijadikan wig. Anjing, ngeri bangsat. Entin pun lari menyelamatkan diri dan berusaha mencari pertolongan. Namun usahanya sia-sia karena tidak ada orang di sana yang kemudian Entin pun bersembunyi di lemari. Terlihat si badut mengejar si Entin, namun dia tidak menemukan si Entin yang sedang sembunyi di lemari. Entin yang beranggapan situasi sudah aman, akhirnya dia memberanikan diri keluar dari lemari. Dan dia pun segera pergi mencari jalan keluar dari gedung itu. Akan tetapi langkahnya harus terhenti ketika dia melihat mayat adiknya Romlah. Dan tiba-tiba muncullah si badut dari alah belakang, yang kemudian si badut menyiksa si Entin dengan rantai. Namun Entin pun berhasil diselamatkan oleh si Thohir. Dan ternyata si Thohir ini belum tewas, saudara-saudara. Dia hanya pingsan ketika kepalanya dipukul pakai palu oleh si badut. Thohir pun balas dendam kepada si badut dan memukul kepala si badut sampai pingsan dan mereka pun pergi dari sana. Lain paehan atuh Thohir, bisi hirup deui, dasar lampu taman. Thohir pun membawa Entin ke sebuah ruangan dan dengan segera mencoba mencari pertolongan dengan menelpon polisi. Thohir yang takut si badut tersadar akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar dari sana. Namun sialnya pintu keluar terkunci dan Thohir pun mencari sesuatu untuk mendobrak pintu itu. Dan tiba-tiba si badut pun muncul dari belakang dan kemudian memukul kepala si Thohir dengan menggunakan tabung gas dan membuatnya tewas. Melihat Thohir mati, Entin pun berusaha mendobrak pintu dengan sebatang besi. Gembok pun berhasil dibuka dan Entin berhasil keluar dari sana sampai akhirnya dia terjebak di sebuah gudang. Tiba-tiba si badut mendobrak pintu gudang itu menggunakan mobil dan membuat Entin terpental hingga pingsan. Si badut pun mendekati Entin dan tak diduga si badut memakan wajah si Entin, tapi tidak disangguan. Akhirnya polisi pun datang walaupun terlambat dan menangkap si badut. Akan tetapi hal tak diduga terjadi di mana si badut memilih untuk bunuh diri daripada harus ditangkap oleh polisi. Si badut pun tewas di tangan sendiri. Polisi memeriksa jasad Entin dan ternyata Entin masih hidup dan berhasil diselamatkan meskipun penuh dengan luka. Mayat si badut pun dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Namun sesuatu terjadi di sana, mayat si badut hidup kembali dan membunuh dokter di sana. Moal beak-beak atuh caritana hari hirup deui mah bagong. Beberapa hari kemudian terlihat seorang wanita di kursi roda ditemani oleh kedua orang tuanya. Dan ternyata itu adalah Entin yang berhasil selamat dari serangan si badut. Apakah kalian tahu wanita buruk rupa yang terlihat di awal film? Ya, itu adalah si Entin. Dan film pun tamat. Oke, itulah tadi rangkuman film kita kali ini. Ngeri orang mah nonton age nepi ka hayang ongkek.
Sampai jumpa di film selanjutnya, jangan lupa di subscribe. Saya beserta tim yang bertugas hari ini undur diri, hatur nuhun.